Kok Chelsea belanja pemain terus ya? Emang nggak ngelanggar FFP? Kok kontraknya bisa panjang-panjang banget ya pemain-pemain Chelsea yang baru? Pemain Chelsea yang baru. Siapa sih Todd Boehly? Makin demen gue sama Todd Boehly, beneran deh. Jadi buat kalian fans-fans Chelsea nih, berbahagialah kalian karena punya bos seperti Todd Boehly atau Bos Todd ini ya. Gue panggil Bos Todd aja karena biar lebih akrab juga sama kalian penggemar-penggemar Chelsea, yang mana nggak banyak pemilik klub atau bos-bos klub yang seroyal Bos Todd ini. Luar biasa Bos Todd ini. Jadi gue banyak banget yang mau gue bahas terkait Todd Boehly ini sama Clear Lake Capital. Oke, di awal tadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya pengen banget gue tanyain ke kalian fans-fans Chelsea nih, karena akhirnya gue ulik sendiri dan sharing ke beberapa pundit-pundit sepak bola dari kemarin nih. Dan yang pertama mau gue bahas adalah siapa sih Todd Boehly ini? Atau Bos Todd ini? Dan ternyata Bos Todd ini adalah seorang pengusaha asal Amerika, yang mana dia adalah seorang ketua atau CEO dari perusahaan ternama di Amerika, Aldridge Industries. Dan saat ini dia juga menjabat sebagai ketua dan pemilik klub Chelsea dan pemilik bersama klub Prancis Strasbourg di bawah konsorsium Blueco. Todd Boehly ini mengambil alih Chelsea di tahun 2022 semenjak Roman Abramovich terpaksa harus ngejual Chelsea setelah 19 tahun kepemilikannya. Dan kali ini gue nggak fokus ke kasusnya Roman Abramovich atau nggak mau bahas terkait Roman Abramovich, gue mau fokus terkait siapa Todd Boehly ini. Oke, Todd Boehly dengan Clear Lake Capital akhirnya berhasil ya mengakuisisi Chelsea dari tangan Roman Abramovich. Dan Clear Lake Capital sendiri sebenarnya dia pemegang saham mayoritas ya ketimbang Todd Boehly, cuman untuk Todd Boehly sendiri ditunjuk sebagai ketua atau kepemimpinan yang memang bertanggung jawab dari penjualan pemain atau perekrutan pemain, itu sebenarnya semuanya ada di tangan Todd Boehly. Bahkan kemarin pun banyak banget kabar, isu-isu dari media-media Inggris dan media Amerika yang menyatakan Todd Boehly itu ada sedikit gesekan kecil dengan tim Clear Lake Capital. Walaupun saat ini udah mulai keredam ya isu-isu tersebut ya. Sebenarnya sih bisa lah itu selesai dengan baik-baik sih. Aman sih. Jadi buat kalian fans Chelsea tenang aja. Kedepannya Chelsea gak bakal habis buat belanja pemain. Karena banyak banget yang mau gue bahas terkait penjualan atau pembelian pemain Chelsea di bawah era Bos Todd Boehly ini. Oke, pantengin terus video ini. Ya, Todd Boehly sendiri sebenarnya dia seorang pengusaha ya, bukan seorang pebisnis. Karena ada bedanya nih antara pengusaha dan pebisnis nih. Buat kalian yang nggak tahu apa bedanya dari pengusaha dan pebisnis, kalau pengusaha itu biasanya dia lebih ke inovasi. Dia berani berinovasi dari usaha yang sudah ada. Sedangkan pebisnis itu biasanya dia itu lebih fokus ke operasional, profitabilitas, sama dia itu menjalankan perusahaan yang sudah ada. Nah, disitulah letak perbedaannya Todd Boehly dan beberapa pemilik-pemilik klub lainnya. Dan pengusaha sendiri biasanya berani ngambil resiko nih dengan cara merubah atau merombak semua yang ada di manajemen sebelumnya. Biasanya pengusaha seperti itu. Kalau pebisnis biasanya dia hanya buat jangka pendek, jadi dia main aman. Biasanya seperti itu sih. Jadi Todd Boehly ini bersama Clear Lake Capital dia berani merombak habis-habisan skuad Chelsea dan manajemen Chelsea di tahun 2022 ya semenjak pengambil alihan kepemilikan dari Chelsea. Nah, di situ pula Chelsea sempat terpuruk di awal-awal kepemilikan Todd Boehly ini ya, karena di musim pertama Chelsea di bawah tangan Todd Boehly ini Chelsea berada di peringkat 12 klasemen Liga Inggris ya. Dan itu benar-benar sangat terpuruk karena Chelsea itu di tahun berikutnya itu absen di kejuaraan Eropa. Jadi di tahun 2022-2023 Chelsea sempat cuci gudang semenjak kepemilikan Todd Boehly. Bahkan banyak banget nih yang keluar dari mulai Antonio Rudiger yang ke Real Madrid, terus ada Romelu Lukaku yang akhirnya balik ke Inter Milan, terus ada Timo Werner, Ian Maatsen. Jadi benar-benar cuci gudang. Dan banyak banget pemain-pemain yang akhirnya didatengin nih sama Todd Boehly ya ke Chelsea ya, dari mulai Pierre-Emerick Aubameyang, terus ada Raheem Sterling dari Manchester City, ada Marc Cucurella, terus ada Chukwuemeka dan bahkan Kalidou Koulibaly dari Napoli. Dan ternyata di musim tersebut juga Chelsea masih belum mampu buat menembus ke peringkat 4 besar karena targetnya Chelsea selalu punya potensi buat masuk ke 4 besar.
Nah, balik lagi banyak banget orang-orang yang bilang Todd Boehly itu asal beli pemain, terus kayaknya pembeliannya kacau, manajemennya nggak rapi. Tapi balik lagi seorang penguasa yang di awal gue bilang selalu berinovasi, berani mengambil resiko, yang mana di musim perdananya pun Chelsea atau Todd Boehly ini berani merogoh kocek yang lumayan besar sampai di angka 600 juta pound sterling dan finish di urutan 12 ya. Itu benar-benar kacau banget di tahun pertamanya. Cuman akhirnya di 3 tahun kepemilikan Todd Boehly ini Chelsea mendapatkan hasil yang lumayan karena balik lagi seorang pengusaha itu bakal meriset habis-habisan di era kepemilikan sebelumnya apa yang kurang dari manajemen, dan balik lagi Todd Boehly ini dia itu seorang benar-benar pengusaha yang mana nggak cuma ngefans sama klub itu yang akhirnya berani buat mengambil keputusan membeli klub tersebut. Dia itu benar-benar menilai atau meriset di level mana Chelsea itu punya potensi untuk menghasilkan pundi-pundi keuangan dalam sisi bisnis di dunia sepak bola. Karena secara komersil sendiri Chelsea jelas mempunyai nama besar karena di era Roman Abramovich sebelumnya Chelsea itu benar-benar berhasil merubah menjadi salah satu tim penantang gelar di Premier League maupun di Eropa. Dan untuk saat ini pemain Chelsea itu relatif muda-muda banget, rata-rata di usia 19 tahun sampai di 23 tahun. Karena baru banget juga Chelsea itu meresmikan transfer Jorel Hato ya di usia 19 tahun, itu seorang back tengah, central back. Itu didatangi dengan harga 40 juta pound sterling. Itu lumayan bagus banget potensi, sama yang terbaru itu Chelsea ngincar Xavi Simons sama Garnacho. Jadi memang template-nya begitu. Todd Boehly sama manajemen Chelsea itu dia ngincar pemain-pemain muda yang masih potensi. Jadi ketika ternyata flop atau nggak perform di Chelsea, dia masih ngejual dengan harga yang tidak turun-turun banget. Intinya masih stabil untuk range harganya. Disitulah bagusnya manajemen Chelsea yang baru. Biasanya nggak fokus ke pemain bintang, tapi pemain muda. Biasanya kan puncak permainan masa emasnya seorang pemain itu di usia 27 sampai 28. Nah, disitulah Chelsea itu dengan merekrut dari mulai usia 20 sampai 23 tahun. Jadi untuk masa keemasannya itu masih panjang banget. Buat pemain yang ternyata perform, dia bakal terus naik untuk market value-nya. Untuk pemain yang ternyata flop atau stagnan, Chelsea bisa ngejual di harga yang relatif masih stabil. Jadi akhirnya banyak pula beberapa klub atau pemilik klub banyak nih mengcopy kebijakan transfer manajemen Chelsea. Dan tentunya Todd Boehly sendiri saat ini dia tinggal duduk manis, kedepannya bakal terus meraup keuntungan. Harusnya sih gitu, seorang pengusaha setelah 3 tahun mengakuisisi Chelsea ya dari tangan Roman Abramovich. Dan berhasilnya Todd Boehly itu kemarin puncaknya setelah Chelsea itu di musim kemarin banget menjuarai Liga Konferensi sama Piala Club World Cup. Disitulah memang akhirnya banyak orang yang memuji kebijakan transfer dan manajemen Chelsea. Beda cerita kalau kemarin itu Chelsea nggak mendapatkan apa-apa di musim kemarin ya. Kayak contoh ketika Chelsea gagal di final melawan Real Betis di Piala Konfederasi, atau gagal di final melawan Paris Saint-Germain di Club World Cup, itu bakal beda cerita. Jadi buat fans-fans Chelsea nih, balik lagi, gue kalau misalkan ngefans sama Chelsea pun gue bakal seneng banget karena gue berasa main PlayStation bro, seriusan. Jadi kita kayak main Master League yang mana kita bisa ngebeli pemain suka-suka kita. Kayak contoh Chelsea saat ini udah ada komplit banget ya, dari mulai depan Joao Pedro, pemain masih muda banget, terus ada Estevao yang masih muda, di tengahnya ada Cole Palmer, Enzo sama Caicedo, terus di belakangnya juga Cucurella sama Reece James. Ya walaupun ada beberapa faktor atau sektor yang harus diperbaiki dari Chelsea, terutama di lini pertahanan Chelsea, kayak dari mulai kiper ya, Robert Sanchez yang mulai banyak banget dikritik dari tahun kemarin, sama ada di sektor penyerang. Saat ini Chelsea udah ngedatengin Joao Pedro sama Liam Delap. Harusnya sih tahun depan lebih sadis ya Chelsea ya, harusnya, karena nggak konsisten mainnya Chelsea biasanya dari tahun ke tahun seperti itu. Kali ini gue juga sedikit mau ngebahas nih terkait persaingan Chelsea dan Arsenal. Banyak yang bilang London is blue atau London is red. Gue sebagai fans netral itu sebenarnya kan banyak banget ya tim yang berasal dari London, dari mulai Chelsea, Arsenal, Fulham, West Ham, terus ada siapa lagi, Crystal Palace kalau nggak salah ya, dia berasal dari London juga. Dan memang kalau dua
tim yang saat ini rivalitasnya tinggi banget. Oh sorry, ada Tottenham juga dari London. Cuman untuk rivalitas mendapatkan trofi sendiri emang di Chelsea sama Arsenal nih. Terutama semenjak kedatangan Abramovich dan pelatih pertamanya Jose Mourinho itu udah mengganggu nih kejayaan dari Arsenal di era Arsene Wenger sendiri. Nah, buat fans Chelsea sendiri bisa berbangga hati karena ternyata raihan trofi Chelsea sendiri lebih banyak dari Arsenal. Untuk Arsenal sendiri saat ini memang yang dibanggakan piala emasnya Arsenal nih. Yang mana memang itu cuman klub satu-satunya yang dapat atau yang punya piala emas itu di Premier League cuma Arsenal. Jadi fans Arsenal pun bisa bangga. Karena ketika ada fans Chelsea yang menghujat nih, ngebully fans Arsenal, bisa aja fans Arsenal ngebales. Cuma tim gue yang dapat atau yang punya piala emas di Premier League. Karena nggak semuanya bisa. 2021-2022 ya. Itu Arsenal benar-benar invisible, luar biasa. Dan mendapatkan trofi emas yang mana itu satu-satunya klub yang punya trofi emas di Premier League. Balik lagi, squad Chelsea itu saat ini masih rata-rata di usia 23 tahun, masih mayoritas sangat muda, butuh kepemimpinan, walaupun saat ini kapten Chelsea sendiri diisi sama Reece James, sama wakil kaptennya ada Enzo Fernandez sudah lumayan bagus. Cuman gue sebagai fans netral, gue sering memperhatikan ekspresi-ekspresi atau story-story bahkan ya di story-story Instagramnya Chelsea itu kayak ada gap antar pemain nih dari beberapa kebangsaan. Contoh kayak dari pemain-pemain Prancis biasanya dia ngumpul tuh sama pemain-pemain Prancis. Sedangkan dari pemain-pemain Amerika Latin kayak Enzo Fernandez dari Argentina, dia itu lebih dekat sama Cucurella sama Pedro Neto dari Spanyol dan Portugal. Nah, di situ kayak ada gap antar pemain nih. Bahkan ketika mencetak gol pun biasanya mereka itu kayak ada canggung gitu. Karena di tahun kemarin juga ada ketegangan ya. Setelah Enzo Fernandez juara Piala Dunia bersama Argentina, Enzo Fernandez itu kayak ada rasisme ke beberapa orang-orang Prancis nih. Yang akhirnya mengakibatkan ketegangan di ruang ganti Chelsea dari mulai Wesley Fofana yang akhirnya unfollow Enzo Fernandez dan diikuti sama beberapa pemain-pemain Prancis lainnya. Dan akhirnya sekarang sih udah aman-aman aja kayaknya, cuman tetap aja kayak ada gap nih antar pemain. Walaupun kembali lagi biasanya pemain muda masih seperti itu, tidak ada senioritas, tapi biasanya kubu-kubuan. Biasanya sih begitu. Oke, udah banyak banget yang gue bahas dan gue udah mulai capek ngobrol terus. Video berikutnya gue kayaknya bakal ngebahas semua update transfer Premier League semuanya. Jadi ikutin terus video gue ke depannya dan bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan update-update transfer Premier League ke depannya. Oke, thank you banget. Gue Yudi Zero, sampai ketemu di video berikutnya.